Mengenal Allah melalui hati makrifat secara etimologi berarti mengetahui atau mengenal. Dalam konteks keagamaan, makrifatullah adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendalam, bukan hanya sebatas pengetahuan teoretis tentang sifat-sifatnya, melainkan sebuah pengalaman spiritual yang mengantarkan pada penghayatan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah tingkat pengetahuan yang melampaui akal, meresap ke dalam hati dan jiwa, sehingga menimbulkan rasa cinta, takut, dan tunduk yang hakiki kepada Sang Pencipta. Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya seperti Ihya Ulumuddin banyak membahas tentang makrifat. Beliau menjelaskan bahwa akal memiliki keterbatasan dalam memahami hakikat Allah. Untuk mencapai makrifat sejati, dibutuhkan penyucian hati, tazkiyatun nafs, dan perjalanan spiritual suluk yang berkelanjutan. Hati yang bersih akan menjadi cermin yang mampu menerima cahaya makrifat dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini seringkali diinterpretasikan sebagai tujuan penciptaan manusia untuk mengenal dan menyembah Allah. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilandasi oleh makrifat. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin berkualitas ibadahnya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Hadis ini meskipun sering diperdebatkan sanadnya oleh ulama hadis, namun maknanya sejalan dengan prinsip makrifat. Mengenal diri dengan segala keterbatasan, kefanaan, dan ketergantungannya pada Allah akan mengantarkan pada pengenalan akan kebesaran, keabadian, dan kemandirian Allah. Ini adalah pintu gerbang menuju ma'rifatullah. Wujud Allah, maha ada dan maha berbeda. Pernyataan bahwa Allah itu wujud adalah landasan utama tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya zat yang maha ada secara mutlak, tidak didahului oleh ketiadaan, dan tidak akan diakhiri oleh ketiadaan. Keberadaannya adalah esensial, bukan keberadaan yang diciptakan atau bergantung pada sesuatu yang lain. Ini berbeda dengan keberadaan makhluk yang bersifat kontingen, mungkin ada atau mungkin tidak ada, dan bergantung pada kehendak Allah. Keberadaan mutlak dan abadi. Dalam ilmu akidah, sifat wujud adalah sifat wajib bagi Allah. Ini berarti Allah pasti ada. Ketiadaan Allah adalah mustahil. Keberadaannya bukan karena sebab atau pencipta lain, melainkan keberadaannya adalah zatnya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini menegaskan ke Hayy, maha hidup, dan ke Qayyum, maha berdiri sendiri. Allah menunjukkan keberadaannya yang mutlak abadi dan tidak bergantung pada apapun. Dia tidak tidur, tidak mengantuk, menunjukkan kesempurnaan wujud dan kemahakuasaannya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samadu, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kata Ash-Shamad menunjukkan kemandirian Allah yang tidak membutuhkan apapun, sementara segala sesuatu membutuhkannya. Ini menguatkan konsep wujudnya yang mutlak dan independen, tidak serupa dengan makhluk, mukhalafatuhu lil hawadits. Pernyataan bahwa wujud Allah tidak serupa dengan wujud manusia
adalah manifestasi dari sifat mukhalafatuhu lil hawadits, berbeda dengan makhluk yang baru. Ini adalah prinsip fundamental dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghindari antropomorfisme, menyerupakan Allah dengan manusia, dan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala bentuk persamaan dengan makhluknya, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatannya. Dia tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Dia tidak membutuhkan tempat, arah, atau waktu. Dia tidak terdiri dari bagian-bagian. Dia tidak memiliki anak, orang tua, atau pasangan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini adalah pondasi bagi pemahaman mukhalafatuhu lil hawadits. Kata laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, secara tegas menafikan segala bentuk penyerupaan antara Allah dan makhluknya. Walaupun Allah memiliki sifat-sifat seperti mendengar, as-sami', dan melihat, al-bashir, namun cara Allah mendengar dan melihat tidak sama dengan cara makhluk mendengar dan melihat. Sifat-sifat Allah adalah sempurna dan tidak terbatas, sedangkan sifat-sifat makhluk terbatas dan fana. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 65, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyan. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Ayat ini semakin memperkuat konsep bahwa tidak ada yang setara atau sebanding dengan Allah dalam keesaannya dan hak untuk disembah. Hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyatakan wujud Allah tidak serupa dengan wujud manusia dengan redaksi yang sama persis, namun banyak hadis yang menegaskan keunikan dan keagungan Allah yang tidak dapat disamakan dengan makhluk. Contohnya hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, wa in taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa in taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika dia mengingatku di hadapan keramaian, aku akan mengingatnya di hadapan keramaian yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Meskipun hadis ini menggunakan ungkapan diriku, mendekat sejengkal, mendekat sehasta, atau berlari, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami bahwa ini adalah metafora yang menunjukkan kedekatan dan rahmat Allah kepada hambanya, bukan penyerupaan Allah dengan makhluk yang memiliki anggota tubuh atau bergerak secara fisik. Penafsiran yang benar adalah tanpa tashbih, penyerupaan, dan tanpa ta'til, penolakan sifat. Wujud manusia dicipta sesuai dengan gambaran wujudnya Allah. Pernyataan bahwa wujudnya manusia dicipta sesuai dengan gambaran wujudnya Allah adalah poin yang sangat penting dan seringkali disalahpahami. Ini bukan berarti manusia memiliki bentuk fisik yang sama dengan Allah, karena kita telah sepakat bahwa Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Sebaliknya, pernyataan ini mengacu pada kualitas atau atribut tertentu yang Allah anugerahkan kepada manusia, yang mencerminkan sebagian kecil dari sifat-sifat keilahiannya, tetapi dalam skala dan cara yang sangat terbatas dan sesuai dengan kapasitas makhluk. Makna sesuai dengan gambaran wujudnya Allah. Pemahaman yang benar tentang kalimat ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang seringkali dijadikan sandaran dalam pembahasan ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29,
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki dimensi ruhani yang berasal dari ruh ciptaanku. Meskipun ruh ciptaanku tidak boleh diartikan sebagai bagian dari zat Allah, karena Allah Maha Suci dari terbagi-bagi, namun ini menunjukkan kemuliaan ruh manusia dan hubungannya yang istimewa dengan Sang Pencipta. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan menjadikannya berpotensi untuk mengenal dan mendekat kepada Allah. Makrifatullah dan hubungan wujud Allah dengan wujud manusia. Ilmu makrifat mengajarkan bahwa pengenalan akan wujud Allah yang maha mutlak dan maha berbeda, serta pengenalan akan wujud manusia yang diciptakan dengan anugerah tertentu adalah kunci untuk memahami tujuan hidup. Ketika seseorang memahami bahwa Allah itu wujud yang sempurna, tidak butuh kepada apapun, dan segala sesuatu bergantung kepadanya, maka akan timbul rasa tawakal dan pasrah yang hakiki. Dia tahu bahwa segala kebaikan dan keburukan berasal dari Allah dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongannya. Memahami bahwa wujud Allah tidak serupa dengan wujud manusia akan membersihkan hati dari segala bentuk kesyirikan dan penyerupaan. Ini akan membimbing seseorang untuk menyembah Allah dengan keyakinan yang murni, tanpa membayangkan zatnya atau mencoba membatasinya dengan gambaran makhluk. Makrifat ini membawa kepada pengagungan yang sejati. Sedangkan pemahaman bahwa wujud manusia dicipta sesuai dengan gambaran wujudnya Allah, dalam arti sifat dan potensi, akan menumbuhkan rasa syukur dan tanggung jawab. Manusia akan menyadari kemuliaan dirinya sebagai khalifah di bumi yang diberi amanah untuk memakmurkan dan beribadah kepada Allah. Potensi-potensi yang Allah anugerahkan, akal, hati, kemampuan melihat, mendengar, dan sebagainya, harus digunakan untuk mengenalnya, beribadah kepadanya, dan berbuat kebaikan. Jalan menuju makrifat sejati. Untuk mencapai makrifat sejati tentang wujud Allah dan hubungannya dengan wujud manusia, diperlukan beberapa langkah. Ilmu pengetahuan, mempelajari akidah Islam yang benar, memahami sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, serta memahami konsep tauhid yang murni. Ini dilakukan melalui kajian Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama salaf. Zikir, mengingat Allah. Senantiasa mengingat Allah dalam hati dan lisan, baik melalui bacaan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, dan takbir, Allahu Akbar. Zikir membersihkan hati dan menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah. Tafakkur, merenungkan ciptaan Allah di alam semesta, kebesarannya, dan hikmah di balik segala sesuatu. Merenungkan kelemahan diri dan kebesaran Allah akan mengantarkan pada makrifat yang lebih dalam. Muhasabah, introspeksi diri. Meninjau kembali perbuatan dan niat, mengoreksi kesalahan, dan berupaya meningkatkan kualitas diri. Pengenalan akan kekurangan diri adalah pintu gerbang untuk mengenal kesempurnaan Allah. Mujahadah, perjuangan diri. Berjuang melawan hawa nafsu, syahwat, dan bisikan setan. Mujahadah membantu membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang menghalangi cahaya makrifat. Ikhlas, melakukan segala amal perbuatan semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal dan terbukanya pintu makrifat. Kesimpulan akhir konsep wujud Allah yang tidak serupa dengan wujud manusia adalah inti dari tauhid dan makrifatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha ada, maha sempurna, dan maha berbeda dari seluruh makhluknya. Manusia, di sisi lain, diciptakan dengan anugerah yang mulia, yaitu kemampuan untuk mencerminkan sifat-sifat Allah dalam skala terbatas, seperti ilmu, kehendak, kasih sayang, dan kemampuan mendengar serta melihat. Memahami hubungan ini secara mendalam melalui ilmu makrifat akan membawa seorang hamba pada tingkat ketauhidan yang tinggi. Dia akan menyadari bahwa Allah itu wujud yang mutlak, tidak terbatas, dan tidak bergantung pada apapun. Sementara dirinya adalah wujud yang terbatas, fana, dan mutlak bergantung pada Allah. Pengenalan ini akan melahirkan rasa cinta yang mendalam, rasa takut yang hakiki, rasa syukur yang tak terhingga, serta pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan yang rinci ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat wujud Allah dan hubungannya dengan wujud manusia menurut perspektif ilmu makrifat yang bersandar pada Al-Quran dan hadis.